Jahili baina riwayah wa tadwin. Riwayat syi'r al-jahili. Nabda min riwayah ya. Rawa yarwi. Laqad kana al-Arab al-jahiliyah atharun kabirun fi khuludi atharihim al-adabiyyah wa baqaiha raqma mattasafu bihi min ummiyah wa adami ilmamil katsir minhum bil qira'ah wal kitabah. Jadi walaupun kondisi pada zaman jahiliyah itu banyak buta huruf, tapi tetap orang Arab jahili itu bisa mengabadikan karya mereka, karya sastra mereka. Wa ala alla hadza yarji'u ila ma'tamadu alaihi min quwwatid dzakirah, karena memang mereka gampang untuk menghafal ya. Da'arafna wa syair al-jahili kama huwa ma'ruf lisanu qaumihi wal adah al-mu'abbiru an amalihim. Jadi sebenarnya syair pada zaman jahili itu seperti apa sih kedudukannya? Ternyata itu adalah lisanu kaum, jadi seperti juru bicara kaum atau yang mewakili kabilah tersebut. Jadi misalkan ada satu kabilah punya seorang penyair. Nah, penyair itu akan mewakili bagaimana akan mendeskripsikan kabilahnya atau dia akan jadi wajah dan juru bicara bagi kabilahnya itu. Yang akan bercerita apa yang terjadi di kabilahnya, ayamul arabnya, ahbarnya gitu. Wal ada al-mu'abirah an amalihim wa butulatihim wa intisaratihim. Karena ada madah, ada fakhr, ada rita, ada hijah dan sebagainya. Maka itu akan menyampaikan segala yang terjadi di kabilah tersebut. Tamam. Kemudian wa min samma fa inna ahlahu wa ashiratahu hum aktsarun nasi ihtimaman bi kulli ma yashdu bihi min atharin adabiyyin. Jadi kalau ada kabilah itu kan juga ada keturunan darah kan, mereka itu nasab, ada nasabnya. Jadi bukan hanya yang tinggal satu tempat yang sama gitu, tapi mereka memang ada keturunan nasab kan di situ. Satu kabilah, satu bani. Nah, dari situ yang namanya syair dari kabilah tersebut pasti kabilahnya itu akan terus-menerus membanggakan atau terus-menerus melantunkan syair-syair yang diutarakan oleh penyair dari kabilahnya itu. Jadi mereka memang berbangga gitu dengan dan sangat memperhatikan, sangat menjaga gitu, makanya bisa abadi. Walidan najid bani taglib yaksuruna min tirdadi qasidati syairihim, seperti halnya Bani Taglib yang terus mengulang-ulang qasidah dari penyair kabilahnya, yaitu Amru bin Kulthum. Faikul lahum ba'du Bani Bakar alha Bani Taglibin an kulli mukramatin qasidatun qalaha Amru bin Kulthum yarwunaha abadan mudkana awwaluhum ya lirijali li syi'rin ghairi mas'umin. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa Bani Taglib itu alha seperti terlena gitu ya dengan semua karomah yang disebut oleh Amr bin Kulsum, yaitu penyair dari kabilahnya. Yarwunaha abadan mutkana awaluhum, sebagaimana dari awal itu ya lirijali li syi'ri ghairu mas'umin, mereka nggak su'mun, nggak malal, nggak bosen-bosen pokoknya dari awal syair itu ada sampai kabilah itu berakhir ya, tetap aja syairnya terus dilantunkan gitu. Karena mereka berbangga dengan syair dari kabilahnya. Kemudian fariwayah asy-syafahiyah li syir al-jahili. Jadi karena ada kondisi tersebut, karena setiap kabilah itu berbangga dengan karya syair dari penyair di kabilahnya, maka yakhlut ya beko, makanya dilantunkan terus, jadinya ya teringat-ingat terus gitu ya. Fariwayah asy-syafahiyah li syir al-jahili kanat al-adah atau bi'ah dengan linashrihi wa duyu'ihi, karena memang akhirnya di sini kita tahu bahwa persebaran syair, kemudian apa sih faktor kok bisa syair jahili itu terus abadi gitu, karena memang ada riwayat syafahiyah di situ, karena memang setiap kabilah itu berbangga dengan syairnya dan mereka dari mulut ke mulut terus dibangga-banggakan ya dari awalnya. Jadi kan kata-katanya dari awal gitu. Bahkan sunaka atau bakoh tahtarifuha hiya tabaqatu syu'ara anfusuhum faqad kana man yuridu nadma syi'r wa subuhu yalzamu syairan yarwi anhu syi'rahu wa ma yazalu yarwi lahu li ghairihi hatta yatafattaku lisanahu wa yasilu alaihi yanbu'u syi'r wal fan gitu. Jadi dan memang syair itu ada
Wa kanatil ada at-tabiyah linashri wa yuduyu'ihi kana sunaka tabaqah tahtarik fuha hiya tabaqatus syu'ara. Jadi memang jadi tabaqatus syu'ara itu tingkatan level-level penyair ya di situ. Nah, kalau misalkan ada persaingan kayak misalkan qabilah ini syairnya paling cakep, qabilah ini syairnya paling cakep karena ada persaingan seperti itu, ada tabaqatus syu'ara di situ. Nah, akhirnya setiap penyair itu dia berlomba-lomba untuk membuat syair mana yang paling cakep gitu. Kemudian syair yang dibuat itu diriwayatkan agar lebih masyhur gitu kan. Famin huna wajadna ba'd salasil asy'ariyah allati kanat fi ba'd al-qabail al-arabiyyah nadhkur minha. Jadi silsilah atau runtutan sambungan-sambungan syair dari riwayah dari mulut ke mulut. Nah, contohnya silsilah Aus bin Hajar allati kana zaujan li Umnah. Silsilah di sini tuh maksudnya bapaknya penyair, kemudian anaknya penyair, kakaknya penyair, adiknya penyair, semuanya satu keluarga besar gitu. Silsilah Aus bin Hajar allati kana zaujan li Ummi Zuhair bin Abi Sulma. Fakana hada riwayatu li Aus wa an Zuhair akhada ibnahu Ka'ab wa Hutai'ah wa an Hutai'ah tulkinu syi'r wa rawahu. Jadi kalau misalkan di hadis kita punya sanad ya kan, agar sanadnya mutasil. Di sini juga silsilah mutasilah. Aus bin Hajar itu adalah zauj dari Ummu Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma adalah seorang penyair. Jadi ini bapaknya Zuhair bin Abi Sulma itu Aus bin Hajar. Dan meriwayatkan dari Aus, dari Zuhair, Zuhair mengambil, kemudian Ka'ab yang mengambil dari Zuhair, Ka'ab. Kemudian Hutai'ah juga, Hutai'ah kemudian meriwayatkan ke Hudbah. Nah, jadi ini nyambung terus. Kemudian ada silsilatul Masib bin Alas Khal Aisyah. Nah, Khal itu paman tapi dari ibu ya. Khal Amun. Amun itu dari bapak, Khal dari ibu. Al-Aisyah riwayatahu. Silsilatul Muhalhal Khal Umrul Qais. Silsilatul Muraqash Akbar Ammu Muraqash Asgor. Silsilatul Hudalain faqad kana Abu Du'aib riwayah li Sa'idah bin Ju'ay. Wa ala hadha falam takun riwayat syi'r wa hifdhuhu wa tadawuluhu maksurah ala syu'ara'il qabilah wa abna'iha. Faqad innama syarakahum fi hadha ba'd syu'ara'il qabail ukhra. Nah, jadi gak hanya qabilah itu yang menjaga syair-syair di qabilahnya, tapi kadang qabilah lain juga melantunkan syair dari qabilah lainnya. وازداد الاهتمام بشعر الجاهلي وروايته في العصر الإسلامي الذي اقتضم بالشعراء والخطباء. Nah, perhatian terhadap syair jahili itu dia lebih bertambah ya. Dan periwayatannya ketika asar Islami. Ketika itu ada banyak syu'ara, khutaba, ar-ragibi, fi riwayat syair al-qadim, wa tadawulihi. Karena memang kita bisa memahami Al-Quran, biasanya kalau kita buka tafsir, pemahaman secara lugoh atau definisi, biasanya kita merujuk ke penggunaan mufradat tersebut ke syair jahili. Mal makna hadhil mufradat fi syair al-jahili gitu. Jadi pasti banyak periwayatan syair jahili di situ. Wajad ahbar tuhbiruna bi hudurin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du hadhil majalis wa sima'ahu li ba'dil kita al-adabiyah wa dalika min khilali marwahu sahibil agoni an Anas bin Malik qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlis laisa fihi illa Khazraji summa istansyadahum qasidah Qais bin Hatim. Jadi ketika itu diriwayatkan ada majlis, ya diriwayatkan dari Anas bin Malik, ada majlis yang di situ ada pelantunan qasidah Qais bin Hatim. Ini si qasidahnya Ta'rifu rasman katiradil madhahibi li amrata wasyan ghairu mawqifi rakibi. Ujadiluhum yawmal hadiqati hasira ka'anna yadi bisayfim mukhraku la'ibi. Wal taqats ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal kana kama dakara fashahida lahu Sabit bin Qais min Shimash wa qala lahu walladhi ba'athaka bil haqqi ya Rasulullah laqad kharaja ilaina yaumu sabi' arsih wa alaihi gilalah wa malhafah murisah
Kemudian wanahaja Khulafaur Rasyidin ketika zaman Khulafaur Rasyidin. Padahal di sini zaman jahiliyah aja, tapi di sini terusin sampai asal usul Islam dan juga Khulafaur Rasyidin. Nah, hajar Rasulullah SAW fakanu muhibbin. Nah, jadi menjalankan metode atau membuat peraturan ya sebagaimana yang dibuat oleh Rasul. Nahaja kama nahaja Rasul gitu ya. Yanshidunya kasiran minhu waqad qila inna Umar bin Khattab radhiyallahu an qala li ba'di walad haram anshidni ba'da madah Zuhair jadi di situ Umar bin Khattab juga radhiyallahu an juga suka mendengarkan nasyidnya sampai ada Amr anshidni gitu. Fa ansyadahu wa qala Umar innahu kana liyusina fikum madah. Jadi itu madah yang paling baik ya dengan melantunkan bait-bait syair wa nahnu kunna nahsun. Jadi kalau kalian tahu qasidah Qomarun wa ajmalu min kalam taraqatu aini gitu. Itu juga termasuk qasidah di zaman dari zaman Sadrul Islam ya Hasan bin Sabit ketika awal mula Islam turun yaitu memuji Rasul. Wa hakadha istamarra al-ihtimam bi syair jahili. Kemudian terus menerus syair jahili itu mendapatkan perhatian. Jadi tidak ditinggalkan walaupun sudah masuk ke zaman Sadrul Islam. Takawanat hatanil madrasatani min riwayati ihtalafat tibauhum wa ajnasuhum fakana minhum al-arab wa minhum al-mawali. Oke, jadi di sini ada pembahasan tentang madrasah Kufah dan Basrah. Ya. Di situ bedanya ada yang Arab, ada yang Mawali. Mawali itu dia budak yang sudah dimerdekakan ya. Kalau Arab dia pasti jadi tuannya, Sayyid. Karena likulli madrasah manhaj khas fil ilm wa riwayah. Kufah dan Basrah itu punya manhaj khusus ketika meriwayatkan syair dan ilm. Ilm di sini mengambil kaidah nahwu ya. Kita tahu ada madrasah nahwu dan madrasah nahwu Kufah dan Basrah. Ada perbedaan kaidah di antara mereka, beberapa pendapat. Kemudian perbedaan periwayatan syair juga. Contohnya apa? Kalau Basrah dia harus banyak riwayah syair baru bisa jadi kaidah. Tapi kalau Kufah satu riwayah aja sudah bisa diambil menjadi kaidah nahwu. Maka Mazhabatul Basrah aksaru ihtimaman bitaqa'id wa tantir lil lughah. Fatasyaddadat fi marwiyatiha. Jadi Basrah itu syadid gitu dalam riwayat syair. Kalau misalkan di situ syairnya periwayatannya sanadnya mutasil gitu, misalkan silsilahnya wadihah. Nah, itu bisa dijadikan ihtijaj atau bisa dijadikan hujah buat mengambil suatu kaidah. Ya, di situ wahai suka nahad fuhad dabtul qawaid karena untuk mengambil qawaid nahwu tadi. Wa kullu ma khalafatil qawaid fahuwa indahum syad. Nah, kalau misalkan udah ada syair yang silsilahnya wadihah dan juga dari Quran, kemudian mereka bikin kaidah. Kalaupun nanti ada syair yang berbeda, tidak menggunakan kaidah yang sudah ditetapkan oleh Basrah, misalkan contohnya harusnya isem kana marfu gitu ya. Tapi ada syair yang dia isem kana mansub gitu contohnya. Nah, berarti itu bagi mereka, bagi orang-orang Basrah itu adalah syad. Syad itu yang dia beda sendiri gitu kan. Nadir yang jarang dan maudhu ataupun ada kesalahan di situ. Dibikin-bikin, gak asli. Amal Kufiyun fakana manhajum aksar ittisa'an wa qabulan. Tapi kalau Kufah dia lebih banyak menerima syair apapun gitu. Jadi yang ishtaddat itu, yang tasyaddadat itu dia Basrah ya, tasyaddadat. Kalau misalkan Kufah enggak, dia banyak ittisa' dan qabulnya. Likulli maja'a anil Arab. Faka surat indahum al-lugat wal wujuh. Maka dia banyak lugat wal wujuh. Misalkan di satu ini bisa rofa, satu ini bisa nasab, bisa jar, dan lain sebagainya. Jadi bagi mereka itu boleh. Itu namanya wujuh. Ya. Seperti halnya di fikih, ada banyak wujuh dalam satu madhab. Kan gitu. Walau lam tajri alal qawaid al-amah. Walaupun dia bertentangan dengan qawaid amahnya. Fahum aksar tajawizan. Jadi mereka banyak jawaznya bala yajuz rofa, yajuz nasab, yajuzul jar gitu misalkan. Boleh semuanya. Lil wujuh al-mutalifah fil masail. Wa minhuna kanat marwiyatul basriyin asah wa ausak. Jadi memang nahwu Basrah itu dia lebih ausak, lebih kuat untuk bisa diambil hujah gitu ya. Lakin idza nadarna ila tilka ta'un birawayah wa insaf saqata katsir minha indal fahs wan nadr
فلا يصح بأي حال أن نجاري تلك المقولات التي طعن فيها بعضهم على بعض بدافع العصبية واختلاف المنهج ونتخذها مستندا نطعن به في صحة كثير من الشعر الجاهلي كما فعل المستشرقين الدارسين فهي محل النظر. Jadi kadang juga kita harus berpikir bahwa Basrah pun juga ada kelemahannya ya. Jadi harusnya kita insaf gitu pertengahan, nggak terlalu syadid juga nggak terlalu mudah menerima gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu syadid, jadinya banyak syair yang kita tolak. Bisa jadi malah syairnya itu dia dari kalam fasih ya kan. Ketika lagi ngecek syair tersebut. Wa min asyari ruwatil Basrah, siapa aja orang-orang Basrah itu ada Abu Amr bin Ala, wa huwa ahadul qurra sab'ah, termasuk imam qira'ah sab'ah ya. Alim bil Quran wa syi'r wal arabiyyah wa ayamul arab, yang sangat mengetahui Quran, syair, bahasa Arab, ayamul Arab, kayak sejarah apapun kejadian-kejadian yang terjadi di bangsa Arab. Kemudian Khalful Ahmar, wa qata'ana alaihi katsir bisabab riwayatihi adil kufiyin khasatan Hamad, Abu Zaid al-Ansari, Asma'i, Abu Ubaidah, Ibnu Salam al-Jumahi, Abu Hatim as-Sijistani, al-Mubarrid. Wa ra'su ruwatil Kufah Hamad ar-Rawiyah. Hamadur Rawiyah itu termasuk kayak kepalanya dari mazhab Kufah ya. Wahad awalu man jama'a syarul Arab wa saqa ahadisihi. Yang Hamadur Rawiyah itu dia maka disebut Ar-Rawiyah ya, karena memang yang mengumpulkan riwayat-riwayat syair ya. Dan dia ra'su ruwatil Kufah. Karena aliman bilugatil Arab wa ayyamiha, ini ada salah tulis ya, bilugatil Arab wa ayyamiha wa tarikhuha. Wa huwa alladzi rawa al-mu'allaqat sab'ah. Ya, jadi Hamadur Rawiyah itu yang meriwayatkan mu'allaqat sab'ah. Ya, mu'allaqat sab'ah yang terkenal di zaman jahili ini. Wa huwa asarul ruwat alladziina ta'arradu lit-ta'an bil kadzib, tapi dia banyak dapat fitnah kalau misalkan dia banyak kebohongan atau kesalahan dalam periwayatan syairnya. Ada maudhu'nya juga karena dia dituduh banyak asobiyah atau fanatik dengan kufah wal munafasah. Wa kadzalika al-Mufaddal Dobi, Jami'ul Mufaddaliyat. Nah, jadi ada buku namanya Mufaddaliyat yang disusun oleh Mufaddal Dobi, juga itu isinya riwayat-riwayat syair. Wa kana Abu Amru Asy-Syaibani, Ibnu Al-Arabi, Tha'lab. Tamam. Kemudian sekarang tadwin.